Good morning everybody. Nah, untuk materi pembelajaran online dan daring kita kali ini, materinya yang akan dipelajari untuk hari ini ialah mengenai recount text. Oke. Nah, untuk materi kali ini tolong diperhatikan dengan baik, dipelajari dan diikuti karena nanti akan ada assignment atau tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, kita masuk ke dalam materinya. Recount text. Recount text. Apa itu? Kita masuk ke dalam pengertiannya. Recount text itu terdiri dari dua suku kata. Ada suku kata pertama re dan suku kata kedua itu ialah count. Re itu berarti kembali, sedangkan count berarti menghitung. Jadi kesimpulan dari recount ialah mengulang kembali kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian kita masuk dari tujuan dari recount text. Tujuannya apa? Tujuan recount text untuk menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di masa lampau atau to retell the past event. Oke, itu tujuan. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya ada cerita liburan, menceritakan pengalaman pribadi. Ada biografi, tokoh yang berpengaruh di sini di dalam kehidupan masyarakat ya, baik di dalam dunia pendidikan, umumnya dunia pendidikan atau dunia ilmu pengetahuan atau medis. Kemudian ada historical di sini yang berpengaruh terhadap peradaban atau kehidupan manusia. Macam-macam dari recount text. Yang pertama tadi ialah personal recount untuk menceritakan pengalaman yang bersifat pribadi. Kemudian ada factual recount. Factual di sini biasanya menceritakan tentang laporan kepolisian, ada percobaan ilmu pengetahuan. Kemudian bisa juga imajinatif atau cerita fiksi. Kemudian kita masuk ke dalam generic structure. Generic structure-nya itu ada 3 ya. Yang pertama itu orientation, yang kedua events, yang ketiga reorientation. Oke, kita masuk ke dalam generic structure yang pertama ialah orientation. Apa itu orientation? Orientation itu ialah pengenalan tentang tokoh-tokoh siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa di dalam cerita tersebut. Kemudian ada settingnya tempat, dan juga waktu terjadinya peristiwa, serta peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita tersebut. Kemudian kita masuk ke events. Events itu ialah urutan peristiwa yang terjadi dan diceritakan secara kronologis atau bersifat urutan kejadiannya. Kemudian yang terakhir ialah reorientation. Reorientation itu merupakan penutup atau akhir dari peristiwa yang terjadi. Nah, biasanya dalam reorientation disertai dengan komentar atau kesimpulan dari penulis. Contohnya, liburan kali ini di Jogja atau liburan kali ini di Bali sangat menyenangkan buat saya karena saya berlibur bersama keluarga dan banyak mengunjungi tempat wisata yang menarik. Itu contohnya ya. Ciri-ciri kebahasaannya, yang pertama menggunakan past tense, otomatis menggunakan past tense karena menceritakan peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian menggunakan sequence words, tadi ya, untuk menandakan urutan kejadian ya.
Ada first, second, then, next, after that, finally, contohnya ya. Kemudian menggunakan action verbs. Misalnya when, brought, run. Nah, kenapa menggunakan action verb? Karena di sini menceritakan peristiwa yang sedang terjadi, kegiatan yang sudah dilakukan, peristiwa yang sudah dilakukan. Kemudian menggunakan adverbs dan adverbial phrases untuk mengungkapkan tempat, waktu, dan cara. Misalnya yesterday, at school, beautifully. Nah, selanjutnya menggunakan noun dan pronoun sebagai kata ganti orang, hewan atau benda. Misalnya the cat, they, dan lain-lain. Kemudian tugasnya boleh diperhatikan, di sini ada assignment-nya. Silahkan dibaca.